Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Harapan ibu kita semua dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Irma Dayanti SSI, guru mapel IPA kelas 10 AP. Kita akan membahas tentang kelarutan. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu sebagai zat terlarut yang disebut dengan solut untuk larut dalam suatu pelarut yang disebut dengan solvent. Jadi kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada keseimbangan. Larutan merupakan suatu hasil yang disebut dengan larutan jenuh. Jadi anak ibu, dalam hal ini larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Kita lanjutkan dengan konsentrasi dalam larutan. Dalam ilmu kimia, konsentrasi adalah ukuran yang menggambarkan banyaknya zat di dalam suatu campuran yang dibagi dengan volume total dari campuran tersebut. Jadi ada 4 macam deskripsi kuantitatif konsentrasi, yaitu konsentrasi massa, konsentrasi molar, konsentrasi jumlah, dan konsentrasi volume. Berikutnya nah ibu, kelarutan. Pengertian dari kelarutan adalah suatu jumlah maksimum senyawa atau zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Kelarutan ini disimbolkan dengan S atau solubility dengan satuan mol atau yang biasa menggunakan satuan molaritas disimbolkan dengan huruf M besar. Jadi rumusan untuk kelarutan atau molaritas itu adalah N dikali P. N adalah jumlah mol zat, sementara P adalah volume larutan atau pelarut. Jadi kelarutan didefinisikan sebagai konsentrasi zat yang masih bisa larut dalam sejumlah pelarut. Sebagai contoh larutan anak ibu, secara umum dijumpai adalah padatan yang dilarutkan dalam cairan seperti garam atau gula yang dilarutkan dalam air. Gas juga dapat dilarutkan dalam cairan, misalnya karbon dioksida atau oksigen dalam air. Selain itu, cairan juga dapat larut dalam cairan lainnya. Sementara gas larut dalam gas lain. Terdapat pula larutan padat, misalnya campuran logam dan mineral tertentu. Sebagai contoh dari berbagai macam larutan, bisa kita lihat misalnya adanya contoh larutan antara gula dengan air, kemudian garam dengan air. Berikut obat kumur yang terdiri dari sejumlah bahan kimia yang dilarutkan dalam air, atau juga soda yang mengandung gula, karbon dioksida berupa warna dan yang lain-lainnya dalam air, atau juga larutan garam yang terbentuk saat kita mencampurkan garam atau umumnya garam dapur dalam air. Itulah contoh-contoh larutan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak ibu, secara umum kelarutan suatu zat yaitu jumlah suatu zat yang dapat terlarut dalam pelarut tertentu sebanding terhadap suhu. Hal ini terutama berlaku pada zat padat, walaupun ada perkecualiannya. Kelarutan zat cair dalam zat cair lainnya secara umum kurang peka terhadap suhu daripada kelarutan padatan atau gas dalam zat cair. Sementara kelarutan gas dalam air umumnya berbanding terbalik terhadap suhu.
Jadi demikianlah materi tentang kelarutan pada hari ini. Harapan ibu, anak ibu dapat memahami dengan baik. Teruslah belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.